muncul sebuah pemberitaan bahwa Gubernur Jawa Barat tidak aspiratif terhadap buruh dan melakukan ancaman demonstrasi. Saya pribadi atas nama akun Bang Ares mohon maaf kepada seluruh warga Jawa Barat dan terkhusus kepada Bapak Gubernur Deddy Mulyadi. Kata-kata kasar dari saya sebagai warga Jawa Barat memohon maaf kepada Bapak Gubernur karena itu keluar dari rasa emosi yang terjadi pada saat demo buruh. Tidak ada sedikit pun niat saya benar-benar menghina Gubernur Jawa Barat. Lu pilih 01, lu temen gua. Semoga Pak Anies bisa menjadi Presiden Republik Indonesia dan doa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Akhirnya ya, oknum buruh yang menghina KDM Bapak Aing Ta titik-titik hi itu ya, pada saat demo di Gedung Sate beberapa waktu yang lalu itu meminta maaf ya. Ya tadi malam sekitar jam 11 jam 12 malam gitu ya, jam 11 lah ya, mengunggah video permintaan maafnya untuk Kang Deddy Mulyadi. Dan ya pokoknya inilah ya, nanti kita lihat bareng-bareng ya permintaan maafnya gimana. Kalian silakan ya komentar dan silakan mau dimaafkan apa enggak warga Jabar. Setelah Mas Dew lihat-lihat di akun TikToknya ya, ternyata ke belakang emang udah sering bikin konten jelek-jelekin KDM. Wah, ini alirannya ini ya. Eko Widodo dan kawan-kawan nih kayaknya. Mas Dew scroll tuh, nggak cuma 1-2 loh, banyak yang nyerang KDM ya. Selain itu juga nyerang Pak Jokowi, nyerang Pak Prabowo, ya itulah ya. Lalu Mas Dew scroll jauh lagi, cobalah kita cek rekam jejaknya ya. Ternyata pendukung 01 pada saat Pilpres kalah ya. Jadi ya sakit hatinya masih kerasa sampai sekarang ya. Nggak tahu udah selesai padahal Pilpres ya. Udah setahun lewat ini masih aja. Ya udahlah ya. Gimana selengkapnya ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Oh iya, ngomong-ngomong juga nanti kita spill ya, kita cek bareng-bareng tempat kerjanya ya, yang ternyata ada di Bekasi ya. Itu ada tulisan, nggak tahu agak kebalik-balik gitu tulisannya, kalau nggak salah nih ya, JCIC itu perusahaannya, kode apa lambangnya itu loh, JCIC. Apakah namanya memang JCIC? Kalian yang warga Bekasi barangkali tahu ya, ada perusahaan nama JCIC. Nah itu ya. Oke, yuk langsung aja ya, let's go ya, dengan update dulu ya dari KDM pagi ini ya. Ya, ngomongin buruh juga ini. Assalamualaikum, sampurasun, enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang mencerahkan, membahagiakan dan membawa harapan. Amin. Ini saya sampaikan ya, muncul sebuah pemberitaan bahwa Gubernur Jawa Barat tidak aspiratif terhadap buruh, tidak mau menetapkan UMSK di Kabupaten Purwakarta, dan melakukan ancaman demonstrasi. Perlu saya sampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat menetapkan seluruh usulan dari kabupaten kota sesuai dengan usulan yang disampaikan. Sedangkan Kabupaten Purwakarta, UMK-nya sudah kami tetapkan dan UMSK-nya tidak ditetapkan karena tidak ada usulan UMSK. Ini saya lampirkan surat yang disampaikan oleh bupatinya, tidak mencantumkan angka-angka rupiah usulan dari UMSK-nya. Terus apa yang harus kami tetapkan? Berbeda dengan Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang mengusulkan UMSK dan angka-angka yang harus ditetapkannya. Ini adalah bahan koreksi bagi semua, agar usulan yang disampaikan ke gubernur harus memiliki kelengkapan administratif dan dasar hukum yang kuat. Semoga kita semua bisa terus berjalan, berkarya, bekerja, berproduksi demi kebaikan bangsa. Saya tetap konsisten memegang teguh bahwa UMSK itu penting dalam penetapan buruh.
Tapi saya tidak bisa menetapkan apabila usulannya tidak ada. Iya itu ya klarifikasi dari KDM ya. Jadi ini tugasnya siapa nih? Tugasnya Om Zen. Gak apa-apa ya, walaupun dekat dengan KDM, kalau dirasa ada yang kurang, KDM tetap ini ya memberi masukan kepada Om Zen bahwa itu ya UPMSK ya itu ini katanya dihapus ya. Yang berita ini koran apa nih ya? UMSK sorry ya, bukan UMS. Koran perjuangan.com ya. Oh, tuh UMSK Purwakarta dihapus, buruh siap lumpuhkan Jakarta dengan 15.000 motor. Oh, ini lebay banget ya. Enggak ya, jadi memang usulan dari bupatinya itu enggak ada UMSK ya. Jadi nanti mungkin bisa direvisi oleh Om Zen ya. Itu secara administrasi ya. Sebenarnya masalah administrasi aja, cuman ya nggak apa kalau memang ada yang kurang dikritisi ya Om Zen ya. Itu ya. Oke, lanjut ya dengan Bapak Aing mana guys? ini kita ngingetin kemarin dan nanti ada permintaan maafnya akhirnya ya. Jadi, Aing yang katanya pro rakyat. Tai. Dari kemarin buruh demo ya kan sampai hari ini nih sampai malam belum juga kasih keputusan yang katanya pro rakyat. Ya elah, buat kalian buruh ya kan yang masih terlena dengan pencitraan si gubernur konten, mikir orang memikir. Mana ada dia pro rakyat, yang ada dia itu cuma pencitraan, cuma buat konten. Mikir. Buruh sekarang lagi menuntut haknya untuk kenaikan upah 2026. Tapi si KDM Bapak Sia kagak nongol-nongol juga guys. Buat Akang yang baik hati, yang ganteng, terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya di Gedung Sate, berunjuk rasa sebagai bagian dari kemerdekaan berkumpul dan berserikat, serta mengungkapkan pendapat di depan umum. Luar Saya biasa ya, menerima luar dengan biasa. baik seluruh aspirasinya. Semoga Akang senantiasa sehat, keluarganya Malah didoakan. bahagia, terus berproduksi dengan baik, industrinya semakin pesat, pasar ekspornya tertembus. Dan semoga di Jawa Barat industri semakin berkembang sehingga kesempatan kerja semakin terbuka. Salam hormat untuk keluarganya. Selamat Iya. berlibur. Dari bahasanya kayaknya kadang udah tahu ini ya. Dia kerja di mana. Ngomongin industri ekspor segala macam ya. Udah tahu kayaknya. Jadi sebelum Mas DU cari tahu kayaknya KDM udah tahu sebenarnya ya. Cuman itu tadi ya. KDM sangat positif ya. Nah, lanjut ya. Ya lain jelema anu nyebut Bapak aing tai teh geuningan sungutna leuwih bau tibatan tai. Cek aing mah demonya. Tapi sungut dijaga. Ari Amang ngomong gitu teh ngerah naon. Nah, ngerah dianggap keren gitu supaya suara Amang teh ya dianggap mewakili suara-suara buruh yang sedang melakukan aksi, melakukan demo gitu. Nu aya mah gara-gara oknum seperti sia membuat nama baik buruh jadi tercoreng. Gara-gara aya babangus nu teu bisa dijaga kos bangus sia. Tungtung nama mencederai aksi atau demonstrasi yang seharusnya mah gitu menyampaikan aspirasi buruh teh ingin ada kenaikan gaji yang layak meureun kitunya. Jadi hancur, jadi fokus nate lain ka tuntutan, fokus nate jadi ka ucapan sia. Iya. Ya lain Ini yang rame malah itu ya kata-katanya dia ya. Terus tuntutannya apa juga nggak tahu kita ya, jujur aja ya. Maksudnya detailnya kan kabarnya kurang viral. Ini justru merugikan para buruh sebenarnya ya. Jadi para buruh tuntutannya apa harusnya viral tuh. Oh tuntutannya tuh seperti ini. Nah malah kata-kata tainya yang viral ini sekarang ini ya. Ini ngomong ada permintaan maafnya sebentar ya. Kita sajikan dulu. Ada yang berpendapat soalnya ada beberapa orang yang berpendapat ya. Akhirnya minta maaf pokoknya nanti ya. Tunggu aja sabar ya. Respon ti Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi setelah melihat video yang beredar seorang buruh yang menghina dan mencaci dirinya. Bapak Aing hanya membahas mendoakan saja. Dari video tersebut si pendemo atau buruh tersebut tuh menghina Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi seperti manasna kadieu gubernur Bapak Sia teh manasna tai lah pro rakyat pokoknya ngehina ngecaci seolah-olah Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi teh boga salah gitu ka manehna. Ya aing na manehna nih ngaleuleungit pisan nyebutkeun teu pro rakyat. Deuleu kumaneh tanya. Jalan-jalan aya nang loba nu alus. Siapa ngaleuleungit teh hungkul. Teu nek neangan naon maneh gara-gara hayang viral maneh.
pikeun ka kudu ngahina jeung ngaleungit naon anu geus ayeuna perubahan di Jawa Barat. Kacida anjing jelema kieu-kieu teh lo. Cing lagi sagerakeun tobatkeun. Semoga tobat ya. Lanjut. Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. dari kemarin buruh demo ya kan sampai hari ini nih sampai malam belum juga kasih keputusan yang katanya pro rakyat. Ya elah, buat kalian buruh ya kan yang masih terlena dengan pencitraan si gubernur konten, mikir orang memikir. Mana ada dia pro rakyat, yang ada dia cuma pencitraan, cuma buat konten. Mikir. Buruh sekarang lagi menuntut haknya untuk kenaikan upah 2026. Tapi si KDM Bapak Sia kagak nongol-nongol juga guys. Anjir, gua demen bos kata-kata lu. Tapi kata-kata tersebut nih ya, lebih cocok kayaknya buat lu anjing. Lu jangan bikin malu buruh aja lah. Seakan-akan tuh buruh semuanya tuh kayak gitu. Kata-katanya kasar setiap demo, setiap aksi. Nah, lu dari anggota serikat pekerja mana sih? Gue pengen tahu dah. Karena gue juga mantan buruh, mantan anggota serikat pekerja. Jadi gue tahu dan paham kalau setiap aksi atau demo menuntut UMP setiap tahunnya gue tahu. Dan gue juga selalu ikut acara May Day dulunya. Setiap kenaikan UMP tuh mempertimbangkan semuanya. Kagak sekonyong-konyong pemerintah naikin UMP. Harus melibatkan pihak-pihak tertentu seperti Apindo, pengusaha, dan lain-lainnya. Jadi kagak sekonyong-konyong pemerintah juga, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita nih ya, kenaikan UMP setiap tahunnya, tapi kita harus syukurin lah dibanding dengan teman-teman saudara-saudara kita nih ya. Jangankan mereka menuntut upah naik, mereka nyari kerja aja susah. Zaman sekarang mah, bahkan nih teman-teman kita di bawah UMP upahnya, walaupun gua tahu setiap kenaikan upah minimum setiap tahunnya tuh harus dihitung dari setiap komponen hidup layak, ada berapa macam. Karena gue juga mantan buruh, mantan serikat pekerja juga. Dan katanya lu juga orang Bekasi. Lu orang Bekasi mana sih? Gue orang Bekasi nih ya. Jangan bikin malu orang Bekasi lu. Seakan-akan tuh orang Bekasi kata-katanya kasar begitu. Dan lu juga jangan bikin malu buruh. Dan jangan bikin malu serikat pekerja lu anjing. Emosi ya, sama-sama orang Bekasi emosi ini ya. Nah, nanti kita cari tahu ya perusahaannya ya. Ntar ya, ini ada yang komentar lagi nih. Warga, lo tahu kan nih, masih ingat kan? Nih, orang ini yang ngatain Pak Deddy Mulyadi tokai ketika demo UMK. Tampang-tampang slot. Nih. Ternyata sekarang akunnya udah privat. Videonya udah dihapus, akun di privat. Ngapa? Kena mental lo, takut. Kawal ah. Orang kayak begini cari cuman kawal. Katanya orang Bekasi, ada yang ngasih info juga katanya dia orang Setu. Bahkan ada juga yang memberi info tempat di mana dia bekerja, nama PT-nya ada. Tadi saat gua live sama Mang Ame. Nah, ternyata sebelum tadi akunnya di privat, Empo udah sempat masuk untungnya siang. Nih, masih tengil dia, masih tengil tuh ya. Masih tengil tuh videonya. Captionnya lu lihat, captionnya. Aduh. Jadi pejabat mah katanya udah wajib dikritik. Di mana rakyat mencaci maki pejabat itu berarti katanya rakyat itu sudah apa tuh? Baca aja sendiri ya. Umpama cuma mau ngomong, kondisikan banget sih Mang. Kuat ngor gitu tadi tukang Riki Gerung. Ampun, Riki Gerung ya. Katempo pisan banget mana pusing-pusing kusut-kusut gara-gara slot ya, hutang di mana-mana geus kabayang aing mah banget model kieu. Ya, nah kawal lah warga kawal. Udah, bye. Iya, ngomong-ngomong memang benar yang dikatakan Bo. Itu videonya udah dihapus. Video yang pada saat demo itu yang ngatain tai itu ya dihapus ya. Mas Dewi cari, dihapus nih. Terus Mas Dewi udah kerasa nih ya, udah feeling ya. Wah, ini bakalan di privat. Jadi Mas Dewi ikuti dulu. Sama kayak Mpok, udah terlanjur ngikuti. Jadi kan nggak bisa, tetap bisa lihat nih. Nanti kita spill ya. Nah, lalu video yang dihapus itu makanya Mas Dewi tadi di awal muter videonya dari KDM ya, dari Kang Deddy Mulyadi kan di TikToknya itu udah terlanjur di repost tuh sama Kang Deddy Mulyadi, itu nggak bisa kehapus kan, udah disimpan lalu di repost sama dikomentari sama KDM, itu akan selalu ada di sana Mbok, tenang aja Mbok ya. Jadi walaupun videonya dihapus, yang itu buat bukti bisa tuh yang di KDM tuh nggak kehapus itu aman ya. Oke, nanti ya kita lihat itu ya apa permintaan maafnya habis ini ya. Nah ini ternyata tuh junjungannya siapa tuh di belakang tuh ada fotonya siapa. Pantesan mulut bocor. Ya ternyata ya
Ya ini gerombolannya tahu lah ya. Yuk, ini dia permintaan maafnya ya. Kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi atas nama akun Bang Ares ingin mengklarifikasi dan memohon maaf kepada seluruh warga Jawa Barat dan terkhusus kepada Bapak Gubernur Deddy Mulyadi atas video viral saya yang berisi ujaran kebencian. Kami memohon maaf karena pada saat itu tanggal 23 dan 24 Desember kami sedang demo di depan gedung sate, dan karena kekecewaan kami atas keputusan Bapak Gubernur, maka keluarlah kata-kata kasar dari saya. Saya pribadi memohon maaf kepada seluruh warga Jawa Barat, dan saya pribadi pun sebagai warga Jawa Barat memohon maaf kepada Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Semoga video saya atas kehilapan saya mohon dimaafkan, karena itu keluar dari rasa emosi yang terjadi pada saat demo buruh. Mohon maaf sekali lagi atas nama pribadi kepada seluruh warga Jawa Barat. Tidak ada sedikit pun niat saya benar-benar menghina Gubernur Jawa Barat. Itu hanya keluar karena keemosian saya ketika 2 hari berdemo di depan gedung sate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan aja ya. Awalnya Mas Diu, oh ya mungkin namanya emosi ya waktu ikutan demo gitu ya. Katanya itu hanya emosi sesaat lah intinya kayak gitu ya. Nggak ada niatan untuk menghina KDM. Tapi setelah Mas Diu telusuri, ternyata nanti kita lihat bersama ya. Ternyata dia ini udah sering bikin konten-konten yang nyerang KDM. Nah, tapi sebelum itu ini ada pendapat dari Pak Uceng ya. Guys, ya si balakatineng ya main tahampura aja menjarakeun teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi atas nama akun Bang Ares ingin mengklarifikasi dan memohon maaf kepada seluruh warga Jawa Barat dan terkhusus kepada Bapak Gubernur Deddy Mulyadi atas video viral saya yang berisi ujaran kebencian. Kami memohon maaf karena pada saat itu tanggal 23 dan 24 Desember kami sedang demo di depan gedung sate, dan karena kekecewaan kami atas keputusan Bapak Gubernur, maka keluarlah kata-kata kasar dari saya. Saya pribadi memohon maaf kepada seluruh warga Jawa Barat, dan saya pribadi pun sebagai warga Jawa Barat memohon maaf kepada Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Semoga video saya atas kehilapan saya mohon dimaafkan, karena itu keluar dari rasa emosi yang terjadi pada saat demo buruh. Mohon maaf sekali lagi atas nama pribadi kepada seluruh warga Jawa Barat. Tidak ada sedikit pun niat saya benar-benar menghina Gubernur Jawa Barat. Itu hanya keluar karena keemosian saya ketika 2 hari berdemo di depan gedung sate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunaon maneh kena mental. Murukankeun terus ya teh. Matak ulah sa omong-omongna eta balad maneh nu awewe saha si Neng Fitri Amoy. Nah iya. Main tahampura Fitri Amoy belum. Tuman teuing kada demes ya mah tuh. Hah? Ya kumaha barudak ya. Si balakatina geus menta dihampura ya. Ai Pak Deddy mah pasti Bapak aing mah naon teh da anjeunna mah hatena bersih lautan hampura. Kan dia warga Jawa Barat nu lainna ya. Iya. Jadi sebenarnya yang ngatain KDM tai itu ada 2 akun waktu itu ya. Yang satu ini Bang Ares ini ya. Satu lagi ada Fitri Amoy. Ya, Fitri Amoy itu mah langsung dihapus cepet ya, langsung dihapus dan tidak menampilkan muka. Ya, itu di akunnya ya. Saya nggak ngomong yang ngomong itu adalah Fitri Amoy, tapi kan soalnya kan nggak kelihatan mukanya kayak gitu ya. Tapi akunnya dia, dari akunnya dia kayak gitu ya. Karena dia sempat memberikan apa ya, nggak tahu ngeles apa klarifikasi gitu ya, kata-kata bahwa yang ada di sana itu kan banyak, belum tentu yang ngomong itu belum tentu yang punya akun gitu loh katanya ya, kayak gitu kan. Yang nampak hanya para pendemo aja gitu ya.
Cuma langsung dihapus dan sampai sekarang netizen kan banyak yang nggak tahu. Ya cuman beberapa aja yang tahu kalau Fitri Amoy juga ikutan ngatain itu ya. Mungkin Mbak Uceng, mungkin Mas DU gitu ya. Yang lain belum sadar kayaknya ya. Nanti aja ya kita beresin dulu ini ya. Bang Ares ini dulu. Kalau Fitri Amoy nanti di video berikutnya aja coba kita cari tahu apakah minta maaf juga gitu ya. Harusnya sih minta maaf juga ya. Gitu ya. Kita cari nanti rekam jejaknya Bang Ares dulu nih. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka. Ternyata udah sering upload ADM. Nih. Uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang Bukan kali pertama. Guys, cuma nitip pesan doang nih buat para pendukungnya ya. Buat para pendukungnya, kalian segera tobat. Masa iya nggak paham dengan kelakuan pemimpin idola lu kayak begini nih? Jauh dari agama. Jauh dari agama katanya. Makanya dia sangat dicintai oleh para penguasa dan dibenci oleh para ulama garis lurus. Mikir nyet. Mikir nyet. Ayo pendukung ADM mikir nyet katanya. Ayo. Dia tadi bilang hanya emosi sesaat ya kan, nggak ada niatan apa. Ini apa nih ya? Ayo ketahuan ya. Mas Rio juga mau jawab ya. Banyak yang nanya nggak sempat jawab di kolom komentar. Bang, akunnya apa bang? Akunnya apa bang? Akunnya ada di atas ini guys ya, di atas ya. Jadi setiap video yang Mas Rio upload itu sumbernya ada di atas ya. Itu akun TikTok ya. Ares siapa? Ini di atas ya. Mas Rio bacain ya. RZJBI, oh panjang tuh, ada 77-nya itu ya. Itulah pokoknya di atas nih, catat aja ya kalau mau berkunjung silakan. Tapi kayaknya di privat nggak tahu ya udah dibuka apa enggak ya. Mas Dew udah terlanjur ngikuti jadi bisa buka kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini bukti ya bahwa Ares ini bukan baru mengkritik ADM baru-baru aja, bukan. Ini ternyata udah lama ya. Nih, emang pembenci KDM ternyata. Nih. Bukan sekali dua kali bikin konten ternyata. Guys, ketika pemimpin konten bertemu dengan rakyat cerdas, dia ngomong katanya, saya bangun jalan. Dijawab, saya bayar pajak. Tanya lagi, berapa kamu bayar pajak? Nah, buset, pakai nanya berapa kamu bayar pajak. Tanya aja bapak pemerintah, berapa pajak yang dibebankan ke rakyat. Ketahuan bayar pajak sampai ugal-ugalan, apa baik dipajekin. Pakai nanya berapa duit katanya bayar pajak. Ampun lah gue mah sama pendukungnya masih aja terbuai sama konten-konten dramanya. Marah-marah mulu, ngasih solusi kagak, ngasih jalan keluar kagak. Orang mah tuh rakyat kecil tuh yang lagi usaha di pinggir jalan, diperhatiin, dikasih, difasilitasin, bukannya digasar gusur. Pendukung yang ngomong begini, dia udah ngebangun begini, dia tegas biji gandul. Nih, seandainya aja nih ada di posisi lu, ketika saudara lu, ketika tetangga lu, ketika bapak lu, ketika temen lu yang kena gusur lagi usaha di tempat yang emang kemampuan mereka itu berusaha di situ, nyewa kios kagak mampu, masih dibilangin, pusing deh gua kalau ngurusin kayak begini, dasar biji gandul. Nah, dia mau alasan apa lagi? Katanya tadi hanya emosi sesaat kan ya. Ternyata udah sering bikin konten jelek-jelekin KDM ya. Ini ada lagi nih. Ini buat bukti ya, kita buat bukti ya. Mungkin dia ngiranya minta maaf udah selesai aman lah ini ya, kayak gitu ya. Percaya. Ternyata dia lupa kalau dia punya video-video lama. Nih. Wah, nih. Guys. Oh, ini orangnya yang mengganti nama rumah sakit yang berbau-bau Islam jadi yang berbau-bau kearifan lokal katanya. Pantesan romannya ya, dia risih banget dengan yang berbau-bau agama Islam. Ternyata
kayak begini kelakuannya guys. Gue heran aja ya sama pemujanya. Masih takjub aja, takjub abang modern kayak begini. Nggak lihat dari pengalaman. Kita udah 10 tahun guys, 10 tahun dipimpin sama pemimpin yang penuh kebohongan. Akhirnya hancurlah negeri ini. Pada sengsara lah rakyatnya. Ampun, kayak begini guys. Sadar apa sadar, sadar. Dan para ulama nih, gue kasih tahu, kalau masih ngedukung dia, lu pertanyakan keislaman lu. Gue yakin nih. Ternaknya atau pemujanya pasti pada marah-marah nih. Gue bikin piti ini. Songong dia. Lihat tuh. Pendukungnya ada yang nganyut guys. Iya, songong ya kalau ngomong ya, kayak nggak takut apa-apa ya. Tapi tadi ujung-ujungnya minta maaf juga ya pada saat diserang ya netizen Jabar ya. Ini nanti kita cari tahu ya pendukungnya siapa. Nah, ya kan. Setelah ini kita tunjukin, kita sepil ya sebenarnya tuh pendukungnya siapa. Kenapa kok benci sama KDM? Kenapa benci sama Prabowo juga? Nah, itu. Terus dia kerjanya di mana? Nah, nanti ketahuan nih sedikit demi sedikit nih dari video-video lama nih. Ya. Nah, ini mengkritik kebijakan yang waktu masuk jam 6.30. Ya, sekolah di Kota Bekasi kembali normal. Ini coba ya. Ya, yang waktu itu kan KDM sempat kebijakan ini ya. Guys, gini kalau seorang pemimpin ya kan bikin kebijakan kagak pakai pikiran ya kan, dia mah enak ya kan, duda ya kan, kagak punya anak kecil, kagak punya bini, bikin kebijakan, bikin aturan semua udahnya punya aja, anak ya kecil kan? Ngawur aja. Lah, dia kagak ngerasain gimana rasanya dia punya anak kecil, gimana rasanya dia punya bini ya kan, yang ngerjain pekerjaan dapur harus buru-buru, sedangkan anaknya sekolah disuruh buru-buru. Dia mah kagak ngerasain guys. Ini kebijakannya akhirnya blunder ya kan. Ini baru satu wilayah doang, belum yang lainnya. Disangkanya kali gampang kali ngurusin anak kecil pagi-pagi nganterin sekolah segala macem ya kan. Tadi mah enak duda. Kalau bikin kebijakan, bikin aturan pakai otak lah, pakai otak. Orang mah lihat dulu, survei, kasih solusi dengan cara apa? Benerin jalannya tuh, yang kira-kira dipikir-pikir jalan tuh diberesin, ya kan? Polisi suruh ngatur jalanan, bukan cuma datang terus foto-foto terus kabur lagi. Bikin kebijakan udah kayak bikin kue adonan aja. Biji gandul. Lanjut. Nih. Rekam jejaknya, kita bongkar semua pokoknya rekam jejaknya nih. Guys, tingali eta guys. Ayo masuk hayang nanya kadang-kadang ya. Hayang nanya tak kepada pendukung KDM. Cik naon atau coba prestasi KDM teh ke masyarakat Jawa Barat. Coba tulis di komen naon prestasina. Kadang-kadang aing sok bingung dah. Prestasi teu aya anu keur mengasejahterakeun rakyat di Jawa Barat. Coba atuh mikir guys, mikir. Kira aku teuing udah 10 tahun ya, 10 tahun ditipu ku si Jokowi. Ada ditipu deui ku modelan kos kitu. Ampun. Coba tulis di komen, hayang nyaho aing mah prestasina naon? Dia minta ditulis di komen prestasinya KDM apa. Kalian tulis di komen ya biar tahu dia ya. Ini ngomong video ini sekalian kita buat simpan ya, disimpan karena dia berpotensi menghapus ya. Nah, jadi kalau dia udah hapus videonya, nanti kalian simpan video ini ya buat bukti ya bahwa dia ini ternyata track recordnya udah panjang ya membenci KDM ya. Jadi video ini kita simpan agar dia nggak bisa ngeles lagi ya nanti ya. Oke, lanjut ya. Tentu pemerintah harus ini pada saat demo apa nih? Salah satunya Jawa Barat. Guys tuh, gue bilang juga apa kan, lu mah terlalu terhipnotis sama gaya-gaya pencitraan ala-ala Jokowi, ya kan? Nah, di KDM itu selalu ada di mana-mana, tapi nggak pernah menyelesaikan apa-apa. Kalau cuma gasar gusur, ya kan, bongkar sono sini, ya kecil itu mah gampang, tapi dia nggak pernah ngasih solusi. Orang kata dibilang cuma konten doang dia mah.
Ya elah, coba dah itu yang kemarin tuh, yang joper ya kan, yang ngelamar sampai ribuan orang tuh, ribuan anak-anak udah ngelamar. Coba ada solusinya nggak? Ada solusinya nggak? Ya elah, kalau cuma nyemplung ke got, nyemplung ke ke sungai, ke kali, ya itu mah tukang sampah juga bisa. Tapi nyari solusi buat kesejahteraan rakyat ya kan, bener-bener pro rakyat, bukan cuma pencitraan doang. Kan gue udah kasih tahu, lu mah terhipnotis sama gaya-gaya pencitraan ala-ala Jokowi yang dulu. Ujung-ujungnya mah rakyat pada sengsara. Sadar apa sadar lu? Sadar apa sadar? Biji gandul. Ya, kita cari tahu. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Ini penderitaan rakyat. Tempat kerjanya nanti kita cari tahu ya. Woi, ngomong cinta sama rakyat, ngomongnya peduli sama rakyat. Lah ngomong sampai keluar Memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan. guys, lihatin guys. Tunggakan pajak akan dihapuskan sama Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi guys. Tuh, tunggakan Ini temennya malu ya. Lihat nih. Bakal dimaafkan. Temennya malu dia. Tapi ntar nih ya, kalau rakyat kagak punya duit, kagak bisa bayar pajak, motor lu disita. Motor lu disita. Orang mah Tuh, temennya malu deh. koruptor nih. Nggak mau, nggak mau. Asetnya tangkepin. Kalau Malu perlu punya teman kayak dia. mati. Bukan ngurusin Ini pajak. tempat kerjanya seragamnya, Sekarang kalian lihat ya. dimaafin nih. Dimaafin tunggakan ya, kagak dibayar. Besok lu orang-orang kagak mampu bayar pajak, motor dari mobilnya disita. Iya, dia nggak punya malu. Bisa aja pancingannya ya. Dasar biji gandul. Iya, dia nggak punya malu, temennya malu ya. Itu di seragamnya. Ini kita cari tahu tempat kerjanya itu ada tulisan J, belakangnya C. Nggak tahu JCIC apa JNIC ya. Kayaknya JCIC deh ya. Pokoknya itu ya. Nah, di Bekasi ya. Nanti kita lihat ya. Kok bisa tahu di Bekasi Mas DU? Tadi kan pendukung satu sama pendukung ada infonya ya. Halo. Halo bro. Gimana bro? Nih. Sehat bro. Sorry ya. Dia bikin parodi tentang pendukung 1 dan 02 dan ternyata dia pendukung 01. Haha, yuk lihat. Kemarin Gimana? gua ngelihat bapak-bapak di tempat lo Ya. pada ngomongin politik. Oh iya. All in katanya. Ya Oh kan? ya. Prabowo. Iya. Besoknya istri-istrinya pada ngomongin sembako mahal katanya, berasa langka. Lu tahu nggak Kenapa itu? bedanya pendukung 01 sama 02? Apa itu bro? Rata-rata pendukung 02 itu otaknya masih orsinil, Lah emang apa? soalnya orang Nah, dipakai. itu kan. Otaknya jarang dipakai. Dia ngatain pendukung 02 otaknya jarang dipakai ya. Dan ini ada bukti-bukti lain nih. Nih. Coba dengarkan baik-baik ya guys. Hidup lagi susah-susahnya, disuruh milih 02. Pas loh. Oke, dia ngomongin 02 lagi. Tapi lihat nih di lengannya security. Ya, ada tulisan Bekasi ya. Jadi Mas Dewi sebenarnya tahu dari ini sebelumnya. Ternyata tadi ada info juga dari Padudan itu Bekasi juga, rumahnya Bekasi. Kalau ini tempat kerjanya juga di Bekasi berarti itu. Di lengannya tuh Bekasi ya, jelas ya. Nama perusahaannya itu nggak tahu ya, depannya J, belakangnya C, mungkin JCIC, mungkin ini tebak-tebak aja buat kalian yang deket-deket mungkin bisa koreksi JCIC apa JNIC apa-apa gitu ya. Nah, itu ya. Kita lanjutin. Yang dua-duanya kosong. Masih pada waras kan Kita sih lu? ngatain belum 02. Ini waktu sebelum pemilu masih pede ya. Lu pilih 01. Lu temen gua. Lu pilih 02. Bayar utang lu sekarang. Kagak mau tahu gua. Oke gas. Utang kagak bayar. Dia lupa ya, atau dia belum tahu waktu itu ya, ternyata abahnya itu justru yang tersandung masalah hutang-hutang ya, hutang politik. Bahkan banyak dibully sekarang ya, ayo bayar hutangmu ya.
Aduh, ya lanjut ya. Nah nih, dia hadir di stadion mana ini? Mungkin JIS ya. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dengarkanlah doa kami, doa-doa kami semua ya Allah. Dan izinkanlah Anies Muhaimin menjadi pemimpin negeri kami. Amin. Ya nggak mungkin didengar lah doa-doa orang-orang macam kamu, Eko Widodo itu nggak mungkin didengar. Orang-orang nyinyir ya. Wah ini mulai lemes. Yang lagi euforia yang katanya 1 putaran, tahan dulu. Ini masih quick count. Quick count itu sama dengan survei-survei ya, seperti biasanya, tidak bisa jadi patokan. Karena nanti akan ditentukan oleh real count di KPU. Jadi buat teman-teman yang lagi pada euforia nih, senang calonnya masuk 1 putaran, tahan dulu. Jangan senang dulu. Buat para pejuang perubahan tetap optimis karena minimal Amin masuk putaran kedua. Pede banget. Sekarang tugas kita menjaga suara Amin sampai ke KPU. Tetap pantau terus kalau ada kecurangan. Tetap yakin bahwa Amin bisa masuk ke putaran kedua dan di putaran kedua bisa dapat suara terbanyak. Tetap optimis, tetap semangat buat para pejuang perubahan. Ingat, quick count tidak bisa menjadi patokan. Salam perubahan. Masih halu ini, masih halu, masih optimis ya. Berita gembira buat para pendukung Gemoy. Semoga sehat-sehat semua. Semoga para pendukung 02 tetap sehat dan bahagia. Gimana? Duit serangan Fajar sama beras bansos masih ada nggak? Masih aman nggak? Tenang nih, dari tim Amin membawa kabar bahagia untuk para pendukung 02 khususnya. Karena apa? Karena kami yakin bahwa tim Amin masuk ke putaran kedua. Jadi apa? Kalian berpotensi bisa mendapatkan beras bansos dan uang serangan Fajar. Gimana, bahagia nggak tuh? Kabar bahagia nggak tuh? Masih kepedean ya. Kita saling mendoakan aja. Kalau dari kami sih tim 01 berdoanya semoga Pak Anies bisa menjadi Presiden Republik Indonesia, dan doa untuk kami dari tim 01 untuk para pendukung 02 semoga nanti uang serangan Fajar dan bansosnya agak gedean. Jangan kayak kemarin, nego dong, nego. Masalahnya mereka sangat membutuhkan kalian, gitu ya. Yang mau dikasih P200 jangan mau, oke? Tetap semangat dan sampai berjumpa di putaran kedua. Salam iya, ini masih pede bahwa Anies jadi presiden. Ya makanya ya nyerang KDM terus. Nanti 2029 ya udah 2024 gagal, 2029 muncul lagi figur KDM yang elektabilitasnya lebih Anies ya. Jadi pada gerah mereka ya. Termasuk ya pokoknya ini gengnya Eko Widodo lah ini ya. Sekolah sama Eko Widodo, Ismi itu ya. Sama siapa lagi tuh ya. Grupnya tuh. Ini buat penutup nih. Kalian kira kami sudah kalah dan ini udah ketahuan hasil KPU kalah ya, jadi menghibur diri. Tadi kan semangat, habis itu agak lemes lihat quick count ya, masih pede bisa 2 putaran. Ini lemesnya ya, versi lemes tapi menghibur diri. Kalian kira kami sudah kalah dan menyerah? Kalian salah besar. Sambil sepil baliho. Nih, sepil baliho. Sepil baliho perubahan Anies Muhaimin. Bahkan cawapresnya ini Cak Imin sekarang digabung pemerintah juga ditinggal. Aduh kacau ya. Timnas Amin ya. Dan ini nggak nampak lagi mukanya, mungkin nangis di pojokan waktu itu ya, 2024 ya. Sekarang ada KDM lagi, nanti 2029 bakalan nangis lagi pasti. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu aja video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.